bikin ya apa kalau misalnya namanya, karena ini kan rumah sejarahnya Ibu History. Nah, kalau Histor kan R-nya sama Ibu kan sama R-nya, jadi dinamakan Historisma. Ini memang sebenarnya untuk tempatnya ini kita yang memang ada berapa kayak histori itu. Jadi kayak misalnya di sebelah kiri saya itu kenapa kok dindingnya itu dari batu-batu, karena dari almarhum kakek saya dulu waktu tinggal di sini itu salah satu itu jualannya batu alam juga. Dulunya bentuk tempatnya ini nggak seperti ini. Jadi waktu itu awalnya masih bentuk ada dua atap di paling teras ini, kemudian saya rombak gitu. Jadi bentuknya seperti ini Mas. Saya harapkan juga memang Historisma ini tidak cuma bisa menjadi brand kopi yang hanya ada di Surabaya. Jadi memang kita targetkan paling tidak itu bisa sampai di seluruh Indonesia gitu. Dan alhamdulillah memang sebelum launching hari ini itu sudah ada beberapa ya investor teman-teman yang juga sudah minat untuk franchise di Historisma di yang bisa dijelaskan ya Ibu Risma sendiri. Nanti setelah pensiun jadi wali kota mau ngedek kopi, jangan dijawab dulu ya Bun ya, nanti ya. Dikuliah Ibu Risma. Oke, baiklah, terima kasih Mas Fuad. Baiklah, acara selanjutnya adalah sambutan dari, ini saya bilang tuan rumah, tuannya yang punya rumah, oke? Sekaligus nenek dari Jujunda tercinta Kakak Gwen. Monggo Ibu Risma, waktu dan tempat dipersilakan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Pak Dahlan Iskan, yang saya hormati teman-teman ini ada Mas Puncak dan teman-teman semua, kasih Fuad sudah menurut saya dari kemarin mau nyalek aja, saya nggak boleh nyalek gitu. Jadi saya terima kasih ya. Jadi ini rumah ayah saya, rumah ayah bapak ibu saya. Jadi saat itu memang saya juga nggak tahu apa namanya, ibu saya tiba-tiba nyampaikan gini, nanti rumah itu biar dipakai Fuad untuk, saya pikir pada Fuad masih saat itu mungkin masih umur 10 tahun apa gimana gitu. Terus saya juga masa iya saya pikir gitu. Tapi ternyata mulai SMA Pak Dahlan Iskan dia sudah cari uang sendiri. Jadi pernah suatu saat itu saya kaget, tiba-tiba itu sudah mahasiswa mungkin, tiba-tiba di depan itu suara kak gitu. Bingung saya, ini ada apa? Saya saking takutnya saat itu saya nggak berani keluar. Ternyata siang pagi itu saya keluar rumah, saya biasa kalau pagi itu nyapu-nyapu jalan gitu. Sampai sekarang padahal, jadi kalau lebaran itu yang nyapu jalan itu saya semua serumah. Sekampung itu yang nyapu saya semua karena pada pulang semua. Nah, ayam mati semua, saya takut. Saya teriak-teriak sama suami saya. Itu punyanya Fuad, ternyata dia jualan ayam, Pak. Di pasar Keputaran ya. Dibayar Keputaran mati beberapa terus ditaruh di situ. Jadi dia mulai SMA memang sudah cari uang sendiri. Jadi bahkan saya cuma bayari SPP aja. Sebetulnya kami nempati ini dulu masih sepi sekali. Jadi di situ masih belum ada pasarnya, jalannya hanya berhenti di depan ini. Jadi belum tembus itu. Terus di belakang itu masih kosong. Kita karena bapak saya pindah-pindah dari pajak, pindah seluruh Indonesia, jadi begitu SMP kita ditaruh di sini.
Jadi saya mulai SMP di sini, tinggal bersama kakak-kakak saya yang SMP. Nah kemudian ya pokoknya SMP ditaruh di sini. Nah terus tembus kita alhamdulillah, terus bapak saya mulai buka usaha macam-macam. Jadi dapat rumah banyak dari hasil jualan di sini, termasuk rumah saya, rumah yang ditempati Fuad itu adalah hasil dari bapak. Kami diberikan dari orang tua. Belakang itu studio saya. Saya pun mulai mahasiswa sudah cari uang. Jadi saya cari uang meskipun sebetulnya orang tua saya juga, saya kuliah bawa mobil tapi saya cari uang. Saya pikir nggak ada yang perlu permalukan. Kalau di luar negeri ya bisa jadi wali kota, bisa jadi apa ya, tiba-tiba dia jadi apa. Saya tidak perlu harus malu dan tidak perlu harus gengsi untuk itu. Saya ditanya, nanti aku tak buka di situ ya mas. Ya desainnya apa ya, udah nanti tak bikin desain sendiri. Sebetulnya memang kami ada darah dagang, dan kakek saya dulu itu juga pedagang dulu, jadi yai tapi juga jadi pedagang. Diajarkan seperti itu. Jadi di keluarga kami diajarkan untuk jadi pedagang. Jadi kalau begini buat saya sudah nggak aneh lagi karena kami memang keturunan pedagang. Ya dulu ini rumah dulu bagus sekali, tapi sekarang jelek. Tapi ini rumah ini dari atap sampai ini, makanya saya ngomong mas jangan dibongkar terlalu banyak ya, karena semua ini jadi. Semua di atap itu jadinya gede-gede sekali, jangan dibongkar ya. Dulu ingat aku almarhum bapak itu dapat dari Mbak Kakung, itu rumah itu jatinya gede-gede segini. Jadi tolong jangan dulu ya, kamu tanya aku dalam bongkar, karena ini semua nggak ada yang nggak jadi. Semua tekan Amerika, tekan Hongkong bu, turunnya jam itu. Oke, baiklah ya. Itu tadi yang sudah disampaikan Ibu Risma ya. Semoga bisa memberikan inspirasi terbuka Pak Maju untuk memberikan sepatah dua patah kata. Lah iki jenenge gak ono di luar skrip iki mau rek. Aku dibisi uang loh. Iku sapa sing nggo? Aku ngerti. Timbangan penasaran ya. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Risma, Mas Fuad, saya ini kedua kali saya kesini. Yang pertama betul-betul beli kopi, kira-kira 10 hari yang lalu, dan malam ini kesini waktu peresmian ini. Dan saya waktu itu pun saya memuji nama ini bagus sekali, kreatif sekali, maknanya tidak hanya 2 makna tapi bisa 3 makna, dan betul-betul gampang diingat dan mengandung arti yang sangat baik dan multi arti. Tetapi yang terkesan bagi saya adalah tempat ini terlalu sederhana untuk kelas Bu Risma. Tepuk tangannya dong. Jadi, sebagai wali kota yang kota besar sekali di Indonesia 10 tahun, masa nggak punya kekayaan yang hebat sih gitu. ini yang membuat orang-orang kagum dengan Bu Risma, bahwa kerja terus sampai lupa mikir diri sendiri. Jadi kesan saya pertama waktu itu, aduh, sak norek sederhana ini gitu. Saya baru tahu kalau ternyata jadi semua. Jadi saya pikir kok nggak diubah sih yang megah gitu. Oh ternyata ada wasiat yang harus dipenuhi, dan saya malam ini terharu bahwa ternyata Bu Risma memenuhi wasiat itu untuk tidak membongkar ini, karena ternyata ada peninggalan yang sangat berharga, yaitu jati tua dan semuanya jati. Terima kasih Bu Risma memberi teladan pada kita semua bahwa tidak usah hedonis seperti zamannya sekarang, tetapi memberi contoh yang begini sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dari dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ia bawa pada hari ini 25 Agustus 2020 Disco Risma di Jalan Beratang Binangun nomor 7 Surabaya resmi dibuka oleh Emak Ere Surabaya, Wali Kota Surabaya tercinta, Ibu Tri Risma hari ini. Tepuk tangan yang meriah. Di sini kesan dan pesannya apa? Monggo untuk arek-arek Surabaya, untuk para generasi milenial dan juga untuk Ibu Risma. Monggo. Saya ingat bapak saya menyampaikan, jadi saya diminta berusaha seolah-olah sekuat tenaga, seolah-olah saya akan hidup 1000 tahun lagi. Tapi saya diminta juga berdoa sekuat tenaga, seolah-olah besok akan mati. Itu yang disampaikan bapak saya. Jadi makanya saya juga nggak takut meskipun nggak tidur. Ya apa kalau kerja, pokoknya mimpi saya harus bisa terwujud. Gimana Bu perasaan bikinkan kafe seperti ini? Ya, biar apa namanya, ini juga salah satu wasiatnya ibuku, nanti dia bisa buat usaha. Ya. Bu, tadi ada kata-kata yang menarik ini Bu. Ini kan Ibu jabatan sebagai wali kota kan mau berakhir dan ini berani membuka kedai kafe yang cukup sederhana nih Bu. Bisa dijelaskan Bu? Enggak apa-apa, dulu bapak saya juga sederhana, biasa saja, tapi bisa belikan rumahku. Jadi sebetulnya bukan bukan biasa atau tidak biasa, tapi ketelatenan kita kalau usaha itu yang menurut saya yang saya banyak belajar dari orang tua saya. Bu, ini konsepnya ini anak muda ini Bu. Apakah ini memang nanti buat rumah aspirasi anak muda di kota Surabaya Bu? Nanti itu kalau dia yang ngomong, dia yang ngomong, aku enggak. Kalau aku bukan ini sih. Ya. Kalau harapan Ibu gimana Bu, ke depan untuk Surabaya? Ya dia biar enggak apa-apa kalau semakin banyak anak muda semakin punya tekad untuk dia menjadi wirausaha, enggak apa-apa. Justru menurut saya lebih bagus karena mereka pasti akan jadi tuan dan nyonya di kotanya sendiri, karena sebetulnya dialah yang paling kenal terhadap kota ini. Misalkan ada entrepreneur dari luar, mereka masih belajar. Tapi kalau anak-anak muda Surabaya, mereka sudah mengetahui sebetulnya apa yang menjadi potensi di kota Surabaya. Bu, kain batik Bu, katanya tadi tidak mau jualan kain batik juga di sini. Aku pengen buat usaha itu. Semacam butik begitu Bu. Di sini juga Bu? Oh, butik aku raro, butik pokoknya jualan batik. Batik mana Bu? Kenapa? Apakah nanti akan melibatkan para pengrajin batik Bu? Ya nanti kita lihat lah ya, masih belajar kok. Batik Surabaya Bu ya? Ya, nanti kita lihat ya. Ya itu nanti bisa lah, memang karena kan memang tujuan memang untuk saya bikin untuk kedai ini juga memang untuk ya tidak cuma memang untuk anak muda aja, barangkali untuk yang kalangan yang tua apapun itu juga tidak apa, pun ini juga. Jadi memang saya ingin membuat tempat ini terbuka untuk semua kalangan dan tempat untuk barangkali teman-teman itu untuk mencari ide ataupun mencari mungkin komunitas-komunitas atau untuk butuh tempat itu tidak apa-apa, saya terbuka aja.